Ini Goku. Oh, mangkok. Dia fokusnya malah ke situ. Ya, Enggak, teman-teman ya. aku lagi Apa-apa? ngomongin soal GPM sih. Mengingat di minggu yang ke-8 Hah? ketika RRQ Hoshi itu bertemu dengan EVOS Legends, EVOS, itu El Clasico. sempat kita melihat bagaimana RKT kan bermain di gold lane. Nah, salah satunya dengan gold lane marksman yang seperti itu, aku jadi kepikiran untuk hero-hero late game selain Aldous. Itu apalagi ya kira-kira yang masih fit Your in team is untuk banning. memainkan metode 4-1 kalau seandainya RRQ Hoshi itu di respect ban Aldous-nya. Tapi yang bisa buka map gitu. Gak cuma buka map sih, presence-nya aja sih hadir. Oh, yang menakutkan Kehadiran ya. dia atau mungkin dia satu lawan dua masih bisa survive gitu. Ya aku mungkin mikirin hero-hero kayak Dairot gitu sih. Daerah. Oh, Iya. yang aku suka dari KB tuh selalu ada nama-nama hero yang tidak pernah muncul sebelumnya. Iya, yang unrated ya. Tuh, unrated kayak gitu Unrated, tapi ya. iya. Unrated kayak gitu tapi dia tank killer. Bener. Terus dia Underrated. punya Underrated Pak, underrated. Masalah salah ngomong. Memang kalau klasik dong. apa? Klasik di sini mah. Klasik. 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 Iya. Saya pamit undur diri ya. Gue. Kalian berdua Jangan aja deh. dong, udah mulai nih Jadi drafting. mau langsung tunjuk-tunjuk lagi tuh ngerti dia. Itu sehati sama Iya. pikiran. Aduh, tapi Jawhead ternyata masih dibuang Pak Pulung. Obvious juga dan masih dengan band yang sama dari RQ Hoshi Pak Pulung. Oke. Nih dengan 3 hero yang udah terlihat, cuman Hayabusa Link tetap ya. Ini kayaknya udah wajib hukumnya. Masih ini kayaknya. Wajib udah hukumnya. Nyontek sama draft yang sebelumnya. Iya. Entah kenapa untuk di second pick biasanya langsung mengamankan Hayabusa dan juga Link. Karena potensi untuk mereka diamankan di first pick itu sangat amat tinggi. Dan merupakan salah satu kontes natural juga bagi para marksman yang sekarang lagi meta. Iya. Kayak satu kali shadow kill, Nathan pasti bakal hilang. Apalagi dengan Link, mobilitas tinggi banget. Dan untuk Link sendiri dia malah yang paling bisa melakukan formasi 4-1 speed push. Oh iya, betul banget. Hayabusa juga bisa sih sebenarnya, tapi mungkin nggak se-efektif dulu ya Pak. Iya. Kak. Energi Pak, dengan Energi. penggunaan energi sekarang yang emang boros banget sih. Tapi if-nya kebuka buat Finn. Apakah ini debate? Diambilkah karena Clay juga adalah salah satu pengguna yang sangat-sangat berbahaya dan benar aja. Your Yip. team is picking. Yip sekarang menjadi milik dari RRQ Hoshi yang nantinya mungkin akan digunakan juga oleh Clay, tapi 2 hero sekaligus. Matilda terbuka lagi, akankah tetap digunakan? Karena tadi kalau emang bisa dibilang dari game Wah. yang pertama. Kalau Alter Ego Digiring Esport, lagi kali kalau ini. Alter Ego Esport ngambil Matilda sih kiri atau RRQ sih bakal ngambil Rafaela for sure sih. Iya nggak Oke. sih? Kayak chance dengan Rafaela tuh Lagi. bisa ngelakuin banyak hal ya, banyak hal. Pakito dan juga Matilda. Nih, ketika melihat dari tadi di first pick-nya adalah Esmeralda dan juga Pakito, apakah akan ada Esmeralda Rafaela dari RRQ and then Alter Ego Esports bisa go dengan entah itu lapu-lapu atau mungkin mengamankan ke arah magical damage dealer-nya terlebih dahulu. Lunox ada, Lilia ada. Tapi berhubung sekarang Esmeralda juga udah di-ban ya oleh Alter Ego Esport. Aha. Aku ngerasa juga mungkin mereka kalau mau ngambil Benedetta juga oke banget untuk split push Lagi? dan juga kasih distraction ya. Apalagi kita tahu juga R7 ini juga selalu make a play untuk RQ Hoshi. Tapi apakah akan diamankan? Mengingat juga kali ini sudah ada Lagi. Oh, Bene Ruby. Bene dan Ruby. Dia nggak langsung nunjukin healernya loh. Mau surprise nggak nih Pak? Dan ini Profesor? rubinya bisa ruby macem-macem sih. Bisa. Aku sangat suka sekali kalau rubinya malah jadi ruby jungler. Oh ya? Lebih jungler? Iya. Aku kira KB mau bilang Ruby Romer Romer. loh. Iya, Ke emang beda. Belum Tapi sih, belum. Memang beda ya. Analis. belum kepikiran sampai ke sana karena Chow masih bisa diamankan juga. Oke. Untuk Finn Masih ada atau Barats juga? atau ya seperti yang kita tahu karena di RRQ Hoshi ada Liam, Finn Oh. yang covernya banget, jadi Akai. Banyak pilihannya. Kayak full hero RRQ Hoshi itu seolah-olah semua dari semua role juga itu udah nggak bisa dimainkan gitu loh sama dia. Jadi bisa tuker-tukeran role ya. Iya. Tapi kali ini Alice Alice ternyata. menjadi insurance untuk late game Nino. untuk tim Alter Ego tentunya di tangan seorang Nino. Ini Rafa berarti ada kemungkinan untuk di-ban. Rafa atau Florin? Aku mikir di Rafa. Rafa. Power spike-nya Finn dengan Rafaela itu benar-benar the forgotten ones. Dia selalu hadir hampir di semua team fight yang ada. Apalagi di sini ketika kita udah melihat Alice mau nggak mau berarti mereka bakal kena flash banget Yap. di awal game. Gold laner Alice apalagi kita tahu sendiri dia membutuhkan 9-10 menit untuk mendapatkan 50 stacknya. Kalau misalkan ada satu wave minion aja yang dia lewatkan bakal lebih lama lagi scale up into late game. Iya, berarti di awal Alice bakal fokus banget untuk clear minion, dapetin stack dulu, dapetin scaling level dan juga item dari seorang Alice. Jadi Kalau nggak Rafa, Alter Ego mungkin akan bermain ke arah Your late team game, is tapi banning. Roger, Roger Lancelot Roger Lancelot yang akan dibuang oleh Alter Ego. atau Roger Yusunshin juga oke.
Nah, balik lagi di sini masih Your benar-benar team is there. Karina. kosong banget dari junglernya sama sekali. Karina, Shunshin, atau Lancelot mungkin bisa diamankan terlebih dahulu. Tapi jangan lupakan juga Alter Ego Esports kemarin sempat membawa Harley. Nah, ini yang unik. Iya. Dia bisa banget untuk membawa Harley di jungle dan masih berani walaupun ada Radiant Armor sekarang lagi OP-OP-nya, masih benar-benar berani untuk membawa Harley dari Alter Ego Esports bisa menjadi satu juga chance agar mereka memainkan metode yang berbeda. Dengan Pakito, Matilda, Elise, oke, mereka udah punya sekitar 2 dealing magical damage. Jadi nanti tinggal last pick-nya aja nih. Apakah bakal mengarah ke arah romer-romernya juga yang punya dealing damage? Oke. Ini dia Alter Ego sekarang waktunya lagi, siapa lagi yang akan mereka hilangkan, apakah benar dengan Rafaelanya? Belum dong ternyata, respect terhadap game yang pertama tadi. Malah jadi kayak kereset gitu loh. Semenjak ada Ruby-nya yang sempat dimention sama Momochan bisa jadi roamer, atau aku pikir-pikir bakal jadi jungler, itu kedua-duanya fail banget. Atau jangan-jangan ini akan ada di tangan R7, atau jangan-jangan tangan Bang Sin. Fleksibel banget ya, bisa ditaruh Fleksibel side banget. Ini, lane. makanya aku suka banget pick Ruby kali ini yang mana tadi aku sempat bilang bahwa ini bisa jadi satu EXP laner dan roamer kan. Iya. Atau healer lah. Atau jungler bahkan. Atau jungler bahkan. Aha. Tapi ternyata dengan pick Ruby-nya yang tanda tanya besar ini. Akan di mana? Akan Ini di mana? kasih distraction gak sih buat Alter Ego? Mereka Iya, jadi flex menerka-nerka kan? Benar. Ini Ruby mau ditaruh di mana nih? Karena Alter Ego Esports sekalipun, kalau mau flex pick itu cuma Pakito. Iya. Tapi kalau misalkan melihat RRQ, itu ada Benedetta juga bisa jadi flex pick. Your team is Tapi Yuzong mereka lagi. gak mau ada Yuzong tentunya yang bisa nge-cancel real world manipulation nih Pak Yap, Pulung. dari Yves-nya pastinya akan Ini- selamat untuk kali ini. Ini bener-bener 5 band yang sama seperti di game yang pertama. Jauhead, Povius, Farsha, Karina, Yuzong. Untuk Sama arah ya? Kiyoshi. Persis untuk RRQ. Sementara bagi teman-teman Alter Ego Esports, mereka yang sama itu hanya ada 3 pertama. di 2 pertama, sorry. Hayabusa dan juga Link. Berarti dengan 3 heroes, dengan 5 band yang sama yang dilakukan oleh Arkeosi sejauh ini, strategi mereka berjalan lancar dong. Makanya. Bisa dibilang Jauhead. textbook kan seperti ini. Iya makanya Ini kayak textbook aku bilang, banget ini berarti. textbook banget. Oke, ini kita sama lagi nih, kita band textbook, tapi strategi mereka ternyata di bawah sana ya oke. Masih berjalan lancar sejauh ini. Iya, dan makanya ada Kufra yang dipick oleh tim Alter Ego Ya. Sport tentunya sebagai sisi yang kita tahu ini Tyrant Revenge-nya kalau connect. Lalu ada bouncing ball juga yang bisa memberikan efek slow. Ini membuat Arkeosi tentunya akan sedikit kesulitan dalam melakukan rotasi. Apalagi bisa ngincer ke arah seorang Benedetta yang kita tahu mobilitasnya tinggi banget. Jadi ini apakah akan dikontes untuk Arkeosi sendiri karena 2 last pick-nya kali ini. Ini Mereka kalau tiba-tiba Akai Nathan masih lucu butuh sih. jungler. Akai Oh. Nathan. Akai Nathan. Kalau ya, tapi masih belum ketahuan banget. Karena Bang Sin balik lagi fleksibel banget di bagian gold lane sana. Kalau Akai Nathan berarti Oh, Export Brody. Export Brody. Bukan Nathan gold lanernya. tapi Brody. Brody dan Export. Ini berarti ekspornya ada kemungkinan besar bakal mengisi di bagian jungler. jungle. Ini Dan flex pick-nya benar ada di Ruby. Ruby-nya yang bakal jadi jebakan. Dia bisa di EXP, Iya. dia bisa di gold, Ini bisa di roam, dan distraction bisa banget. di jungle banget. iya, tergantung dari Arkeosi mau memainkan strategi seperti apa. Tapi jelas banget karena Yuzong udah dibuang sama Arkeosi. Tentunya mereka mau ngamanin hero yang bisa stay di area backline. Seperti Brody, Eve juga. Kali ini jadi yang nabrak ke depan adalah Export dan juga Ruby ya Pak Pulung. Ini Elise oke, satu dan nabrak ke backline. Lalu Iya. udah ada Kufra juga nabrak ke backline. Siapa lagi yang akan mengganggu nih? Kayaknya Sementara harus untuk- ada Marsman gak sih Pak Pulung? Berarti untuk Pakito yang akan menjadi Oh, Granger. baru Granger. disebutin. Benar. Karena Kayaknya- aku merasa kayak late game insurance mereka juga nggak cukup dari Alice. Dan ini mau nggak mau harus benar-benar main snowball Yap. yang early banget bagi teman-teman dari Alter Ego Esports. Mereka membawa Matilda, mereka membawa Kufra. Otomatis 2 hero ini tidak akan memiliki impact yang sebegitu besarnya kecuali Kufra. Kita ngomongin Kufra karena dia tipikal hit or miss. Aha, Kalau betul. dia hit dia bakal benar-benar dapetin combo yang Yap. bagus banget. Mungkin bakal jadi combo yang mahal banget juga dengan Tyrant Rage. Kalinya miss. Kalinya miss, dia bakal terkena ancaman banget. Ada Ruby di sana, ada Export di sana, ada Brody. Jangan lupakan bahwa Brody sekarang itu benar-benar di banget. Dan dia untuk landing phase berhadapan dengan Elise, berhadapan dengan Pakito, dia bakal punya keuntungan 4,9 range loh. Dia agak sedikit jauh, Ada agak jauh Pak memang agak ya. jauh. Ini baiklah, long war relationship berarti tadi. Long war relationship. LWR. LWR. LWR dengan lagu Seandainya Kau Tahu. Baiklah kalau begitu. Dasar astaga. Headset
Fieri dasar. Dan kita akan melihat seperti apa tentunya Arki Hoshi yang sudah unggul 1 poin nih Pak Pulung. Oke, game kedua sudah berjalan. Jadi buat teman-teman semua di luar sana tetap hadir dengan dukungan kalian. Langsung aja nongol di kolom komen kita dengan hashtag dari FIFA Arki dan juga hashtag dari Alter Game untuk mengikuti bagaimana Samsung hashtag Battle Challenge. Dan jangan lupa untuk likes-nya ditancepin karena kalau bisa sebelum match pertama selesai kita tembusin 250.000 likes-nya. Iya, biar Pak Pulung Pargoy ya di belakang sana. Di laut ya. Di pantai kalau kata Uji. Mah mending goy nanti kalau di laut. Dan kali ini Leo Murphy bermain dengan cukup agresif tentunya bersama dengan Udil memberikan damage di arah mid-nya ke arah Finn dan juga Clay kali By the ini, way, Pak Pulung. ini flag pick yang di flag stick ya. Yap. Dedetanya di jungler, abis itu kita melihat dari Sally Boy-nya mau tidak mau harus berhati-hati karena dia bisa jump in dengan arah final blow. Yep. Jadi harus berhati-hati banget ya ini dari Alter Ego Esports tentunya. Tadi aku pikir bahkan Benedetta-nya di tangan R7, tapi ternyata tidak. Ternyata langsung memang menjadi milik dari Albertnya. Dan Albert masih bisa mengamankan untuk farmingannya. Ada purple buff, ada orange buff yang udah berhasil dia ambil. Bertiga sekarang di bagian bawah. Akankah Albert meneruskan di bagian bawah untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Nino? Karena untuk Sin sendiri masih free untuk bisa memberikan damage-nya terhadap wave minion yang ada di bottom lane. Iya, dan sementara ini bakal agak sedikit sulit untuk Nino tentunya karena dia masih butuh stack, dia masih butuh untuk itemnya juga levelnya kali ini. Dan ini bakal menjadi chance tentunya untuk seorang Sin mendapatkan gold turret di area bawah. Sementara di area atasnya Pai mencoba dibakar-bakar tentunya dari seorang R7 pun melihat ada pergerakan dari Silly Boy dan juga Leo Murphy yang tadi nyebrang dari area resort dan bahkan ada satu Tyrant defense yang connect dari seorang Leo Murphy ke arah seorang Finn tapi masih bisa dihindari oleh seorang Finn. Oke, tapi untuk kali ini kita lihat sementara Sandy Boy tertangkap pas habis-habisan reload manipulation. Udah ada lagi don't run walking. Udil langsung masuk aja ke backline yang dimiliki oleh pemain dari Arki Hoshi. Leo Murphy akankah dia tertangkap basah? Namun untuk kali ini Udilnya malah ketemu dengan Sin. Ditembak kali ini kelar sudah Udilnya. Dipotong ternyata pergerakan dari seorang Udil dan langsung tumbang begitu saja. 2 poin pertama untuk Arki Hoshi dan ini benar-benar tipikal permainan dari Arki Hoshi. Mereka tahu turtle yang mau muncul, mereka langsung paksa team fight, mereka culik 1-2 pemain dan mereka langsung objektif ke arah turtle yang Pak Pulung. Dan sekarang mereka bisa membuat perimeter agar pemain dari Alter Ego Esports tidak bisa masuk ke dalam jangkauan. Tapi turtle-nya hampir aja ya. Dia yang nge-turtle, kita yang kaget di sini. Kaget. Kaget. Dan bahkan lihat akan reset lagi dari Arki Hoshi kali ini setelah mendapatkan turtle-nya. Dan Leo Murphy ini menjadi momentum yang perlu diwaspadai juga oleh Alter Ego Esports karena sesuai yang KB bilang, Kufra tuh hit or miss. Kalau sampai nggak bisa connect, Tyrant defense-nya tentunya harus reset lagi dari Kufranya. Nih, Nino di bawah juga agak sedikit terancam pergerakannya. Dari tadi dia belum bisa melakukan banyak hal. Dari minimap kita lihat ada 4 orang yang hampir aja berkumpul di bagian bawah. Mungkin akan ada invasi terhadap Nino. Tapi di bagian tengah, Finn-nya akan ditangkap karena sekarang untuk Tyrant Revenge tadi berhasil. Tyrant Rage-nya digagalkan dengan downward walking. Hampir aja tadi untuk VN nemplok di dinding layaknya lukisan Mona Lisa. Tapi ternyata Albert langsung memotong juga dengan area Phantom Slash kali ini. Belum ada active final blow dari seorang Albert karena bukan seorang Kufra yang menjadi incaran. Tapi ternyata di area bawah Sin kali ini masih dengan coba mengharas dengan tatapan memori dan bahkan Nino-nya. Bakal diteman begitu saja Silly Boy mulai masuk dengan Sonata connect langsung ke arah seorang Albert kali ini. Pertukaran Nino dan Albert tentunya membuat Arki Hoshi mereka tidak mau melanjutkan team fight-nya. Waduh sekalinya Alter Ego membalas langsung ke arah Albert loh Profesor. Menjadi sebuah kerugian untuk kali ini bagi Arki Hoshi atau tidak? Ini kalau misalkan kita ngomongin kerugian, mungkin hanya akan ada di head to head. Tapi Cilibut juga udah sempat tumbang di sana. Ya. Jadi 1 untuk 1 dan nggak bakal rugi karena turtle-nya masih diamankan Arki Hoshi. Nih shield turret-nya juga saling berbagi. Yang di tengah diambil sama Alter Ego, yang di bawah diambil sama Arki Hoshi. Di atas juga. Di atas juga sama-sama saling berbagi. Sekarang pertempuran yang kembali terjadi adalah Insanity. Tapi untuk Pai-nya kembali maju ke bagian depan, memberikan tumbukannya. R7 dengan tidak adanya Viraga Armor, dia pun harus jauh lebih berhati-hati lagi. Iya, dan kali ini Leo Murphy masih mencoba untuk ngarasinnya di area bawah. 3 pemain sekaligus terkena terhadap memori, tapi ternyata Sally Boy-nya masih bisa selamat dengan 1 HP saja. Dan kalau kita lihat malah Sin-nya yang tumbang karena 3 member dari Alter Ego, mereka langsung menumbangkan Sin karena kesempatannya terbuka cukup lebar. Sementara Araki akan menukarkannya dengan 1 turtle lagi, Pak Pulung. Waduh, Brody untuk 1 turtle mahal pisan dan sekarang reload manipulation-nya Leo Murphy again and again gagal untuk bisa melakukan Tyrant Rage-nya. Selalu digagal
digagalkan oleh Payen. Wow. Wow, itu dari Donral walking-nya bener-bener on point banget, disimpan sama Finn-nya. Sekali dia masuk dengan Tyrant Revenge, Leomorphia udah kebaca banget sama Finn-nya Pak Pulung. Ini waduh berkali-kali Prof nggak ada Tyrant Rage yang emang benar-benar connect dari tadi. Bahkan bukan connect, untuk keluar aja udah sulit banget. Dan sekarang pertempuran di bagian tengah ada lagi Emo Fender berhasil untuk menarik Nino. Tapi untungnya Nino dengan Flying Blood-nya berhasil kabur dari area tersebut. Tapi di bagian bawah antara Sin dan juga Nerpak kita digunakan oleh Pai. Mereka melakukan fight namun masing-masing dari tinggal sedikit. Hehehe, Tyrant Rage-nya akan kalah connect untuk Alida bener aja. Finn-nya langsung tertancap di area dinding. Tapi untuk Leomorphia tinggal di bagian belakang dia berusaha untuk kabur dari area tersebut. Tapi malah menjadi korban kali ini dari Ararkiosi. Aku ragu itu adalah desperate movement ketika dia tahu bahwa ketika dia ingin mengincar ke arah Clay, karena Albert dia nggak bisa karena ada Finn. Tapi ketika Finn sendirian langsung aja Tyrant Rage daripada nantinya dia bakal cancel lagi dari Leomorphic. Iya, karena dia juga mengetahui kalau misalnya Donor Wolfing-nya sudah dipakai tadi ya di area mid-nya. Jadi kemungkinan besar Leomorphy bisa melakukan Tyrant Rage, namun ternyata bukan target yang diinginkan untuk seorang Leomorphy kali ini. Bahkan Albert dan juga Clay-nya tidak tumbang sama sekali. R7 kehilangan Viraga Armor tapi untuk itemnya Prof di menit yang ke-6. Ini udah ada dua Legend Sword, obviously dia bakal langsung mengincar karena Battle Display dari Bang Sin-nya. Leomorphy baru menuju ke arah 1-2 Radiant Armor dan bahkan ada team fight dari Sally Boy-nya. Yang bisa dibilang Sally Boy butuh banget space farming yang luas. Karena balik lagi ya, dia baru jadi beberapa item dan dibandingkan dengan Albert atau bahkan Sin, dia agak sedikit kalah dealing damage. Iya. Tapi ini dari apa yang kita lihat untuk sekarang ya, Alter Ego kembali berhasil untuk masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam area pertahanan dari Ararki Hoshi loh. Di bagian tengah mereka juga udah berhasil untuk memberikan setupnya. Tyrant Revenge langsung pecahin begitu aja. Terdorong sudah dengan ada Tyrant Rage. Berhasil sudah mendapatkan langsung ke arah Clay. Pertempuran yang kembali pecah lagi sampai dari belakang begitu aja. Tapi untuk Leomorphic ini tidak kuat lagi menampainya damage. Sally Boy juga menjadi korban tambahan. Sementara Donor Walking kau mau pergi ke arah mana nggak bisa lagi double kill. Dari Sin benar-benar menghapok-hapok mengacak-acak pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports dan Turtle. Bisa aja diambil oleh Ararki again and again. Lihat tapi Finn-nya mencoba untuk membackup Sin yang udah bener low banget. Tapi Pai kali ini masih nggak mau pulang karena dia cukup pede gitu loh dengan Heavy Left Punch. Oh tapi turtle-nya dicolong oleh seorang Udil kali ini. Satu turtle yang diamankan oleh Alter Ego Esports setelah kehilangan Sally Boy, setelah kehilangan Nino juga dan bahkan Leomorphy yang tumbang. Ini membuat Alter Ego setidaknya bisa menghentikan sedikit pergerakan dari Arkeosi dalam mendapatkan objektif turtle-nya. Karena retribution tadi soal dari Albert itu hal yang membuat Udil mendapatkan satu objektif turtle dan mungkin ini akan sedikit penyelamat bagi Alter Ego Esports karena gap dari goldnya tidak terlalu jauh untuk sekarang. Ini bahaya banget itu. Waduh, ada ikan paus ya, dimana tadi sebelumnya itu lari ke tembok hidungnya mimisan. Pengen turtle malah dicuri lawan. Tuh jadi kayak begitu tuh jadinya. Mantap sekali ya. Aduh. Agak Nggak apa-apa, yang penting ujungnya an-an sama ya. agak bimbingan orang tua ya. Bener. Gimana Beo? Iya. Bimbingan orang tua. Larinya harus jauh lebih hati-hati lagi tuh. Agak bimbingan orang tua sedikit ya, memang. Kalau Ini sama salahnya. Udil Pak yang nyolong, Mbak. Udil. Udil loh. Udil yang Padahal ngambil. tadi dia udah balik karena dia tahu teman-temannya udah kalah team fight. Iya. Tapi dia tahu dia masih punya chance kali ini untuk ngedapetin turtle-nya. Dan ada sedikit isu dari Araki Hoshi, jadi harus bersabar teman-teman. Ini ada technical issue sedikit dari Araki Hoshi dan sepertinya udah kembali Udah kelar. lagi ya si Momo ya. Kita Iya. udah bisa lagi menyaksikan jalannya pertandingan. Oke, di bagian tengah, Void Kristalnya, Imo Pendantnya, mendadak R7 keluar, Fire Missile dikeluarkan, Guiding Wind, dia berhasil kabur, sementara Tyrant Revenge gak kena ke arah siapapun, ada Poaching Ball, namun dia berhasil dikeluarkan, dihapuk-hapuk, diajar bisa-bisa di all in sebegitu aja, gak kuat lagi, yang Stopanya langsung aja membelah sebuah dinding untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Sally Boy, tapi Albert mundur lagi ke bagian belakang, Albert udah gak kuat lagi dengan Rhapsody yang masuk semua peluru ke arah perutnya. Iya itu dicicil Albertnya sampai nggak mau komit ngejar lagi ke arah Sally Boy. Padahal dia pas ngeliat Sally Boy, wah gila. dan perlahan-lahan Sally Boy jadi dealing damage sih harusnya. Iya, Apalagi dengan Albert yang tidak boleh asal-asalan untuk jump in kecuali dengan Alecto Final Blow. Karena kalau dia cuma pakai passive yang ia miliki, dia bakal masang badan ke arah Sally Boy dan itu akan jadi malapetaka sendiri untuk dia. Iya, tapi kali ini lihat Albert langsung ada satu final blow juga mencoba untuk meng-clear Finn secepat mungkin dan bahkan buying time. Karena Finn dan juga Clay langsung memberikan backup tapi dua tumbang dari Alter Ego untuk mulai masuk. Tapi ternyata nggak ada follow up damage dari Alter Ego Esports. Tyrant Revenge dan Rage-nya connect kedua pemain tapi ternyata
tidak ada yang bisa memfollow up dari Alter Ego Esports 40. Nggak ada siapa-siapa loh tadi di situ Cimomo. Walaupun Tyrant Reds-nya connect, tapi Iya. dua rekannya udah hilang terlebih dahulu. Nino sekalinya masuk pun udah banyak banget yang menanti kehadirannya dan dia pun harus pergi lagi ke arah yang berbeda, Profesor. Ya, item sessionnya cukup unik di sini. Udah langsung ke arah Malefic Round dan juga mungkin akan menuju ke arah Brute Force dari Sally Boy. Sementara kalau misalkan kita melihat dari satu item Benedetta-nya sendiri, entah kayaknya dia bakal menuju ke arah Hunter Strike. Namun dengan Brute Force yang dimiliki oleh Sin, dia kayaknya bakal makin pede untuk one situation dengan Pai. Walaupun Pai-nya belum punya satu buah gerakan dari Golden Eye. Waduh, again and again. Tyrant Reds yang tadi tidak berhasil seperti mendorong langsung Finn masuk ke dalam jangkauan yang diberikan oleh Alter Ego Esports. Tapi di bagian belakang Torn Apart memorinya memberikan kenangan yang sangat-sangat buruk. Mimpi yang sangat mengerikan sekali. Hanya saja Benedetta kali ini berhasil langsung diambil juga oleh pemain dari Alter Ego Esports. Untuk Albertnya udah 2 kali harus peregang nyawa Cimomo. Iya, ini 2 penetration item dari Sally Boy yang benar-benar bikin damage dia tuh lebih berasa masuk ke arah Albert. Yang memang sebenarnya Sally Boy kali ini udah mulai scaling juga dari damage-nya. Yep. Dan harus bertukarkan 2 player dari Alter Ego Esports, Leo Murphy dan juga Nino. Dan bahkan kalau kita ngeliat tadi Nino sempat aja mau coba untuk menghentikan pergerakan Clay yang lagi buka di manipulation. Tapi ternyata di follow up dan di cover dengan cukup baik oleh R7 dan juga Finn. Dan tentunya membuat Nino tidak mudah untuk menumbangkan mid laner dari Arkehosi. Ini Bang Sin lagi dan lagi nggak kesentuh ya Profesor ya. Positioning yang bagus, belum lagi backupan yang sangat cepat. Cuman yang gue bingung adalah Finn ini 1 orang doang loh. Tapi kenapa dia ada di mana-mana nih, Prof? Ya itu dia nge-cancel banyak banget Iron Rage yang dimiliki oleh Leo Murphy. Bahkan setupnya udah bagus, tapi balik lagi cancel ke Tinai. Makanya nggak akan ada Iron Rage yang bener-bener on point. Kecuali tadi Clay. Pas Clay-nya ketangkep di bagian mid lane itu udah cukup banget untuk mendapatkan satu. Tapi Leo Murphy sekarang, ya harus lebih sabar. Cari momentum dulu Cari ya. momen. Jangan sampai Tyrant Rage-nya ada, tapi nggak ada follow up damage-nya. Waduh, tapi untuk sekarang sepertinya kita berarti Ini nih juga ya. yang mau kita dengar ya. Ini dia Bude lagi Waduh. Cimomo. Udahlah. Ingat Bude lagi Saya di dalam pamit sana. dulu. Waduh. Oh gitu. Menandakan kalau Alter Ego lah yang barusan menang untuk Samsung Hashtag Battle Challenge. Tapi konsel udah langsung dikeluarkan begitu aja. Siapakah yang akan menjadi korban dari yang mau pendernya dan ternyata adalah Udil. Udil berhasil kabur tapi ada Sally Boy memberikan tembakan di Rhapsody-nya. Selamat sudah untuk kali ini. Iya, ini kalau aku ngelihat dari Alter Ego Esports mereka bermain dengan cukup aman sekali ya. Karena juga slotnya udah mulai masuk di area bawah Papulung. Dan tentunya ini membuat Arkehosi bisa nge-press juga langsung masuk ke area base. Dan udah mulai dibuka kali ini belum ada di luar manipulation. Tapi Albert bakal berfokus untuk ngedapetin 1 di area midnya. Tapi ada yang offended yang baik dari seorang Finn. Nino kali ini bakal coba ditumbangkan dan bakal dari luar manipulation. Yang benar-benar bebas banget dari seorang Clay. Kali ini tua tumbang. Leo Murphy pun harus tumbang. Albert mulai masuk dan bahkan objektif turret terlebih dahulu yang menjadi prioritas dari RRQ Albert. Mendadak terlihat tadi yang offended-nya 2 orang masuk ke dalam pelukan dari Finn. Belum lagi untuk reload manipulation-nya keluar tepat waktu. Dan sekarang yang offended-nya malah narik angin begitu aja. Gak ada satu honor yang berhasil langsung ditarik. Tapi untuk pemain dari Arkehosi ada 4 yang udah berhasil sampai untuk masuk ke arah pesaratnya. Dari 1 orang yaitu RRQ Sin masih jauh di belakang sana. Pertempuran akan semakin terjadi lagi. Electopan langsung dikeluarkan begitu aja. Ada beberapa web minion yang langsung terpotong. Namun 5 player yang dimiliki Arkehosi, mereka tidak membolehkan pemain dari Alter Ego untuk keluar dari pesaratnya. Iya, dan gak mau terlalu komit kali ini bakal coba dikejar oleh beberapa pemain dari Alter Ego Esports. Dan ada tas-tas dari R7 kali ini. Mencoba untuk memberikan taunting-taunting yang manis dari seorang R7 karena Arkehosi mereka leading banget sama seperti dari game pertama. Perbedaan network 7.000 dipegang oleh Arkehosi dan bahkan Super Minion akan masuk dari 3 arah Papulung. Oke, ini dia R7-nya. Ya udah, dia bakal menjadi palang pintu di bagian tengah sendirian. Siapapun yang lewat fire missile, rekan-rekannya bisa mengambil farmingan dari area Alter Ego Esports. Semakin kecil lagi pertahanan dari Alter Ego. Coba lihat, tidak ada inhibitor turret lagi. Nino masih level 13, sekalinya dia masuk, levelnya masih hanya akan sama dengan Finn. Romat dari Arkehosi, dan pertempurannya akan kembali pecah harusnya. Poin kristal dikeluarkan, belum terlihat reload manipulation. Dan sekarang udah langsung keluar. Tapi untuk Clay-nya langsung mengeluarkan Winter Trench, di mana dia sekarang masih bisa bertahan di bagian belakang sana. Udah ada PN juga, langsung memberikan backupan. Flying Blood kali ini Ruby-nya udah gak kuat lagi. Pertempuran kembali pecah, tapi untuk kali ini dari Nino-nya dengan Winter-nya dia ternyata hanya nge-buying time sedikit waktu saja. Hingga Albert untuk kali ini langsung tas tepat berada di depan wajah dari Udilnya. Udah rampai juga ada wave minion. R7 mencoba untuk membakar, tapi bisakah mereka untuk melakukan best turret-nya? Karena sekarang Udil dan juga Pai masih bisa mendorong mundur wave minion tersebut. Triple kill dari seorang Albert ini yang membuat Alter Ego Esports meskipun
mereka bisa dapetin Clay di area backline, mereka bisa tumbangin Finn di area depan. Yap. Tapi meskipun kita ngelihat Albert sekalipun lepas bebas, ini sulit banget dari Alter Ego Esports kehilangan dengan cukup banyak juga pemainnya. Dimana kita tahu Celiboynya tumbang, Leo Murphy tumbang. Ini yang membuat memang Nino dan juga Pai yang tadi benar-benar fokus untuk numbangin Clay sedikit sulit karena itu dimaksimalkan sama seorang Albert, Profesor Kabir. Iya, tadi ada satu guided wing untuk menyelamatkan hari dari Celiboy, namun tetap saja ini Celiboynya benar-benar ketangkep banget. Dan triple kill-nya tuh predicted banget. Lihat nih, Albertnya nungguin, dia nge-slash satu kali dan dia langsung nge-slash ke bagian Ninonya. Pinter banget loh nih efektivitas dari skillnya ya. Emang semuanya di dalam kalkulasi yang sangat-sangat tepat sekali. Tapi Lord, 3 detik lagi. Ini bener-bener dari tadi tuh kayak nggak ada kontes sama Lord, nggak ada kontes sama Turtle. Kecuali satu Turtle yang emang bener bisa dicuri sama Udil tadi ya. Iya, Pak Pulo. Waduh. Kali ini apakah akan dikontes oleh Alter Ego Esports? Sepertinya kalau melihat dari game sebelumnya, mereka nggak mau terlalu ngambil resiko. Tapi Nino udah mulai nyebrang dari area bawah ke area mid kali ini. Dan sementara beberapa player dari RQ Hoshi juga udah ngeh nih sama pergerakan dari beberapa pemain Alter Ego Esports. Yap tuh, Pai-nya udah dapat posisi di bagian belakang. Mungkin siap untuk masuk ke bagian depan. Tapi damage-nya, hehe. Tyrant Revenge-nya lompat ke bagian depan. R7 melihat kehadiran dari Leo Murphy. Didorong mundur lagi dengan Fire Missile. Udilnya mengirimkan Soul Bloom. Viraga Armor-nya udah mulai tergesek sedikit demi sedikit. Tapi ke reset juga untuk Lord-nya. Albert sekalinya maju, ditembakin. Langsung pulang lagi. Panik, Mak. Sakit, Mak. Iya, panik gak? Panik lah, masa enggak? Celiboy udah benar-benar sakit banget sekarang. Dan ini memang sebenarnya dari Albert pun mungkin sesuai yang KB bilang. Benedetanya mungkin bisa jadi eksekutor. Yap. Dia nggak bisa dia buka inisiasi, mungkin R7 atau Finn yang harus membuka inisiasinya kali ini, Pak Pulo. Oke, tapi Gading Win-nya pinter banget ya. Dan dia pun kembali hadir lagi untuk masuk bersama rekan-rekannya nih, Prof. Ya ini mau nggak mau cuma tarik ulur doang sampai Yep. benar-benar setup inisiasinya akan dimenangkan oleh salah satu dari kedua belah pihak ini. Karena dari R7 sekalipun walaupun dia benar-benar masih punya Viraga Armor, tapi dia nggak bisa asal-asalan untuk langsung melakukan inisiasi ke arah Lord. Masih ada pergerakan dari Pai juga dengan Pakitonya yang sama-sama bisa nahan ke arah Lord yang kedua kali ini. Dan aku merasa Leo Murphy pun juga nggak bisa sembarangan masuk dengan Tyrant Revenge, Profesor. Ini gimana ya, tadi untuk R7-nya dengan satu wave minion aja dia udah kenceng banget loh dari Fire Missile untuk memberikan darah. Sekarang konselnya langsung dikeluarkan, Leo Murphy-nya mundur ke bagian belakang untuk Finn, masih masuk, udah dari luar penetration, Celiboy-nya berhasil mundur dengan ada satu Dan round yang dia Albertnya. miliki. Hanya saja sekarang pertempurannya kembali terpecah. Albertnya di belakang sana seorang diri ditabrak dengan cycling eagle. Nah, lo bisakah dia bertahan karena sekarang dia seorang di bagian belakang sana. Albertnya berhasil tumbangkan, Finn-nya juga langsung menuju ke arah Albert, tapi Leo Murphy bisa mundur hanya saja untuk Finn-nya dikeroyok habis-habisan. R7 Immortalnya masih ada tapi tidak dengan Viraga Armor. Clay-nya pun langsung ngajir pergi di situ. Coba lihat darahnya dikit banget Cimomo. Iya, ini membuat RQ Hoshi tentunya tidak bisa mengamankan Lord mereka yang kedua karena tumbang Albertnya. Meskipun mereka bisa dapetin Celiboy dan juga Nino, tapi Sin sebagai second damage dari RQ Hoshi pun tumbang. Berarti RQ Hoshi menyisakan R7 dan juga Clay saja itu tidak cukup. Kita ngelihat di mana Sin-nya coba 1v1 dengan seorang Sin, dengan seorang Pai di sini. Ini masih nggak cukup kuat. Apa item yang membuat Pai benar-benar kuat nih, Profesor? Ya tentu dengan adanya satu Malefic Roar dia punya dealing damage tambahan agar bisa melakukan double jab juga ke arah Sin-nya. Walaupun Sin punya stun, walaupun dia punya satu tanpa memory, tapi kayaknya di sini masih belum cukup untuk menumbangkan absorb damage juga dan bahkan ada brute force. Jadi untuk dari segi armor, Malefic Roar bakal jadi jawaban, tapi karena Immortalnya tadi mungkin belum ready dari Sin dan sekarang udah ready, kita akan berbeda untuk event selanjutnya karena setidaknya semakin lama game berjalan kita membutuhkan immortality ya, karena di menit yang ke-20 nanti satu kali tumbang itu hampir bisa menyentuh ke arah 1 menit untuk satu hero-nya. Wah, nih Leo Murphy-nya juga berpindah tempatnya ke situ ya. Dia masuk ke dalam rumput yang ada di bagian tengah. Mereka dari Alter Ego juga tadi nggak mau melakukan inisiat awal terhadap Lord-nya. Mereka menanti kehadiran dari player RQ Hoshi. Apakah mereka sekarang siap untuk bisa masuk dan juga menabrak? Karena untuk Albert-nya udah mendapatkan tembakan yang sangat menyakitkan, tapi Dead Sonata tadi nggak mengenai ke arah siapapun. Dan juga Tyrant Reset tadi langsung connect di bagian tengah karena sekarang pertempuran kembali mencari Lord Manipulation-nya. Dino kembali masuk di bagian tengah, Winter Reset langsung diaktifkan, tapi tidak ada siapapun yang berhasil dia sedot. Brody-nya langsung diamankan, tapi Elis pun yang digunakan oleh Nino mendapatkan hal yang sama. Murphy terjebak di bagian belakang, untuk Pai-nya berhasil kabur, tapi sekarang di bagian belakang sana ada sebuah pertempuran yang kembali terpisah. Albertnya darahnya dikit banget, selamat dia untuk kali ini Cimomo. Tapi itu tipis banget loh. Kalau misalnya tadi Albertnya nggak di cover sama Finn, aku rasa dari Udilnya masih bisa ngecil-cicil. Tapi ternyata Finn-nya benar-benar peka banget. Dia langsung nge-backup Albert dengan cukup cepat.
Dan bahkan Seliboynya yang gak tumbang kali ini 40. Kalau kita ngelihat di awal, Seliboy gampang banget ditumbangkan oleh beberapa pemain dari Arkeosi. Tapi sekarang, ini mau siapapun yang maju langsung ditembak Rhapsody dan Dead Sonata connect. Kali ini Arkeosi mereka coba untuk nge-bait terlebih dahulu, kali ini coba ngejar ke arah seorang Seliboy. Seliboynya udah low banget dan bahkan langsung dibakar-bakar dengan fire missile dari seorang R7. Dipaksa mundur, dipaksa untuk nggak keluar dan bahkan nggak nyentuh ke arah lordnya Pak. Ini all style RRQ banget sih, kayak MPL season yang kedua dia. Ketika dia melakukan inisiasi ke arah Lord, siapapun yang datang dia samperin. Disamperin dulu ya. Malah diusir dulu, dia nggak mau kalau ketika mereka melakukan Lord, mereka bakal terganggu. Dan ini terbukti dari scene ya, dia total dealing damage-nya bener-bener disimpan banget sampai tidak menyentuh. Nah kalau udah lain kayak gini mungkin baru bakal menuju ke arah Lord-nya. Oke, sedikit lagi Lordnya siapakah mendapatkan, tapi ternyata Albert dengan satu retribution yang masih sangat-sangat nomor sekali, pinnya masih berhasil kabur ke back belakang. Dan Sonata satu peluru terakhir bisa ditahan. Sementara Pai dengan guiding pinnya malah mengantarkan nyawanya ke depan sana. Satu player dari Alter Ego Esports udah harus meregang nyawa. Udilnya terpisah, terjebak seorang diri, masih bisa kabur. Hanya saja Nino kembali hadir dengan Flying Blood dan juga Blood O-nya. Siapapun tidak akan mau mendekat ke arah Nino-nya. Ini akan menjadi pertempuran yang sangat lama sih harusnya. Coba lihat Nino, hehe, nggak mau lagi meladenin, malah Udil di belakang sana terkena efek slow, reload manipulation, ada cycling eagle. Ini dia sendirian loh. Coba lihat langsung dikerubungin layaknya gula yang didatangin oleh begitu banyak semut. Iya, dan bahkan R7 pun harus kehilangan immortality-nya, tapi Leo Murphy bakal coba mundur terlebih dahulu. Nino yang akan coba nge-defend base dari Alter Ego sendiri. Sementara Lord-nya sudah ditumbangkan oleh beberapa pemain dari Alter Ego South di area mid-nya. Kali ini Arkeosi mereka coba untuk kasih pressure. Mereka tahu gak ada Pai, mereka tahu gak ada Udil, tapi masih ada Seliboy tentunya yang bisa memberikan damage. Dan bahkan lihat time of finish-nya connect kah dari seorang Finn kali ini ke seorang Leo Murphy. Bakal coba dibuka reload manipulation, Leo Murphy bakal coba dipaksa mundur, tapi Seliboy bener-bener free banget di area backline. Tapi gak ada yang mau peduli sama seorang Seliboy karena Leo Murphy yang akan ditumbangkan saja. Berselai masuk dengan Phantom Slash. Nino mencoba untuk menahan semua pemain dari Arkeosi dengan satu flowing blow. Dan bahkan kalau kita lihat Nino-nya ditarik balik oleh seorang Finn. Dan bahkan ada Winter Luncheon yang masih bisa menyelamatkan nyawa dari seorang Nino. Sementara Albert pun bersama dengan Finn dan juga Clay masih punya immortality. Tarik ulur lagi Pak Bulung. Wow, 5 detik lagi Udilnya akan nongol. Sementara Leo Murphy masih dalam waktu 40 detikan lagi. Hanya saja Arkeosi masih gagal menembus best turret dari Alter Ego Esports, Profesor. Ya, lagi dan lagi beberapa tim mungkin agak sedikit sulit ketika berhadapan dengan RRQ untuk menembus ke arah base-nya, tapi RRQ sendiri selalu kesulitan ketika ingin mendobrak lini pertahanan dari Alter Ego Esports. Melihat dari real time win probability by Samsung Galaxy S Series, ini udah 69% kemenangan di tangan RRQ. Bahkan turun lagi 70%. Naik lagi. Setelah tadi ada super wave minion yang akan bergerak dari 3 lini yang berbeda. Waduh, reload manipulation bagian belakang sana bersiap. Satu orangnya itu Dino harus bergerak jauh dengan sangat cepat. Alex Payne Blow dikeluarkan, pestarnya terbuka dengan begitu bebas. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah pestarnya. Tapi Udil terjebak di belakang sana. Pestarnya terbuka. Dua dol bagi Arkeosi. Wow, terlihat ada teriakan dari R7. Apa yang dia ucapkan? Itulah yang akan menjadi misteri nih, Profesor. Misteri mic check again and again akan selalu kita tunggu. Dan nanti juga di highlight aku masih